Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 21091060502. Video ini dibuat untuk menyelesaikan kuis tugas dari Pak Herman selaku mata kuliah metode numerik. Baiklah, untuk soal nomor pertama, selesaikan penyelesaian persamaan linear di bawah ini, yang mana 3x ditambah 5y sama dengan 44 dan 5x ditambah 2y sama dengan 29 menggunakan 3 cara, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan aturan Cramer. Untuk codingannya akan saya pisah menjadi 3. Ini yang pertama. Untuk codingan yang pertama, kita mendeklarasikan persamaan 1. Di sini ada x1 yaitu 3, y1 yaitu 5, dan totalnya yang pertama adalah 44. Setelah itu untuk persamaan kedua, untuk x-nya adalah 5, y-nya adalah 2, dan totalnya adalah 29. Setelah itu, kita melakukan metode substitusi di dalamnya. Seperti ini untuk codingan metode substitusinya. X1 ditambah Y1 sama dengan total 1, X2 ditambah Y2 sama dengan total 2, setelah itu dikurang, yang mana hasilnya nanti jadi X1 sama dengan total 1 dikurangin Y1. Setelah itu kita akan langsung untuk mencari nilai Y dengan rumus yaitu seperti ini. X2 ditambah Y2 sama dengan total 2. Setelah itu X2-nya ditambah total 1 dikurang Y1 dibagi X1 ditambah Y2 sama dengan total 2 ya. Setelah itu kita memproses hitung 1Y dan 2Y dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari 1Y-nya kita menggunakan rumus total 1 dikali X2. Untuk proses hitung 2Y, kita menggunakan rumus Y1 dikali X2. Setelah itu, kita masukkan ke rumus ini. Dan dilanjutkan kita menghitung proses hitung 3Y. Yang mana rumus hitung 3Y ini adalah Y2 dikali dengan X1. Setelah itu langsung aja ke proses hitung 4Y. Total 2 dikali X1 dengan rumusnya seperti ini. Dan dilanjutkan dengan proses 5 dan proses 6 dengan rumusnya yaitu untuk proses 5 min cari 2Y, yang mana itu adalah untuk proses hitung 2Y ini ditambah dengan cari 3Y. Cari 3Y ini adalah proses hitung dari 3Y. Selanjutnya untuk proses hitung 6, rumusnya adalah cari 4Y ini adalah proses hitung 4Y dan dikurangin dengan proses hitung 1Y. Dilanjutkan dengan rumus seperti ini, yang mana menghasilkan Y sama dengan proses hitung 6 dibagi dengan proses hitung 5. Setelah itu kita lanjutkan dengan mencari nilai X. Untuk proses hitung 1X-nya yaitu Y1 dikali Y. Setelah itu masukkan rumus seperti ini, dilanjutkan dengan proses hitung 2x, yang mana seperti ini rumusnya total 1 dikurangin cari 1, yang mana ini adalah proses 1, total 1 ini adalah rumusnya di atas tadi. Dilanjutkan dengan masukkan rumusnya, setelah itu akan menghasilkan X, yang mana X ini adalah proses 2 tadi dibagi dengan X1. Untuk programnya misalnya kita jalankan akan Nah, untuk programnya kan seperti ini. Pertama kita metode substitusi yang menghasilkan X-nya yaitu adalah 44 dikurang 5Y dibagi 3. Setelah itu kita mencari nilai Y dengan rumus-rumusnya tadi yang kita masukkan dikalikan dengan 3 ini, yang mana hasil Y-nya adalah 7. Dilanjutkan dengan mencari X, yang mana nilai X-nya adalah 3. Jadi Y-nya adalah 7 dan X-nya adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal 1 yang kedua, yaitu metode eliminasi. Oke, metode eliminasi.
Sama seperti sebelumnya, kita menginput persamaan 1 dan persamaan 2. Setelah itu untuk metode eliminasi, maka rumusnya adalah X1 ditambah Y1 sama dengan total 1, dan X2 ditambah Y2 sama dengan total 2. Dilanjutkan dengan mencari nilai Y dengan rumusnya, yaitu untuk X1 adalah X2 dikali X1, dan untuk Y1 adalah Y1 dikali dengan X2 dengan totalnya, yaitu total 1 dikalikan dengan X2. Dilanjutkan dengan persamaan kedua, sama seperti sebelumnya, hanya ditukar-tukar saja. Dilanjutkan dengan rumusnya, yaitu seperti ini. Untuk menghemat waktu, tidak akan saya jelaskan untuk semuanya. Dilanjutkan dengan proses hitung 1Y, yang mana ini adalah rumusnya. 1Y ini dikurang dengan eliminasi ini. Oke. Dilanjutkan dengan proses hitung 2Y dengan masukkan rumus seperti ini, dan akhirnya menghasilkan nilai Y, yang mana nilai ini dapat dari proses hitung 2Y dibagi dengan proses hitung 1Y. Setelah itu kita akan mengeliminasikan nilai X-nya dengan rumusnya seperti ini. Untuk menghemat waktu juga, saya tidak akan menjelaskan semuanya. Oke. Dilanjutkan dengan proses hitung 1X, proses hitung 2X, dan akhirnya menghasilkan nilai X-nya. Untuk rumusnya tidak jauh beda dengan mencari Y tadi. Jika kita jalankan programnya, maka hasil seperti ini. Outputannya. Ini adalah metode eliminasinya. Ini soalnya tadi. Untuk nilai Y-nya yaitu 7, dan X-nya adalah 3. Dengan menggunakan metode eliminasi ini. Oke, kita lanjutkan dengan metode Cramer. Yang mana metode Cramer ini, kita pertama yaitu adalah persamaan nilai-nilainya. Kita tulis soalnya di sini dulu. Dilanjutkan dengan A1-nya yaitu 3, B1-nya 5, A1-nya adalah X ini, B1-nya adalah Y ini, dan C1 ini adalah totalnya. Begitu pula yang di bawahnya, yang mana A1 kita inputkan ya. Pertama kita inputkan, A1 sama dengan 3, B1 sama dengan 5, C1 sama dengan 44. Begitu juga yang di bawahnya ini. Setelah itu kita mau menghitung nilai X-nya dengan rumus C1 dikali B2 dikurang C2 dikali B1 dibagi A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1 untuk nilai X-nya. Dilanjutkan dengan mencari nilai Y-nya, yaitu C2 dikali A1 dikurang C1 dikali A2 dibagi A1 dikali B2 dikurang A2 dikali B1. Kita langsung saja jalankan programnya, akan menghasilkan seperti ini. Maka nilai dari X dan Y dari persamaan 3X ditambah 5Y sama dengan 44, dan persamaan 5X ditambah 2Y sama dengan 29 adalah nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 7. Oke, untuk soal nomor 2 kita langsung saja dengan soalnya seperti ini. Kita langsung ke codingannya saja. Untuk codingannya, pertama kita harus mengimport library untuk grafik, yang mana Matplotlib ini sendiri adalah suatu library atau package yang paling populer di bahasa Python untuk melakukan visualisasi data seperti membuat plot grafik untuk satu sumbu atau lebih. Setiap sumbu memiliki sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Yang pertama kita harus menginputnya adalah ini P1, dilanjutkan dengan menginput P2, dan dilanjutkan dengan menginput P3. Yang mana setelah itu kita menginput X-nya yaitu 3,2 dengan kita memasukkan rumusnya yaitu ke dalam sini. Untuk menghemat waktu, kita lewati saja bagian ininya, karena ini kita harus menginput satu-satu dari input P1, P2, dan P3 ya ke dalam rumus ini. Setelah itu menentukan nilai Y pertama, kedua, dan ketiga dengan menggunakan rumus seperti ini, yang mana Y-nya adalah ditambahkan semuanya dengan hasilnya itu Y ini. Kita masukkan array-nya buat programnya, buat grafiknya nanti. Setelah itu codingan untuk grafiknya nanti. Untuk nilai X-nya adalah yang ini,
dan untuk nilainya Y-nya adalah yang ini. Setelah itu, untuk menampilkan grafiknya, kita membuat program seperti ini. Ini adalah tulisan grafik interpolasi kuantitatifnya. Ini X-nya, ini Y-nya, ini untuk gambar garisnya, ini untuk tampilannya. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung menjalankan aja programnya. Oke, ini programnya dan ini grafiknya. Ini adalah rumusnya tadi. Jika kita menginputkan P1, P2, dan P3-nya, akan menghasilkan yaitu Y sama dengan 2,886 dengan grafiknya yaitu seperti ini. Ini adalah yang saya jelaskan tadi, grafik interpolasi kuadratnya namanya di sini. Ini untuk garisnya seperti ini untuk grafiknya. Oke, kita lanjut saja untuk soal nomor 3, di mana selesaikan SPL berikut ini menggunakan metode Gauss-Jordan. Oke, kita langsung saja ke codingannya. Untuk metode Gauss-Jordan ini sudah ada sebenarnya di import NumPy atau library di Python. Ada rumusnya sendiri untuk menghitung Gauss-Jordan, yaitu NP ini linalt.solve. Di NumPy ini memiliki kemampuan untuk membuat objek n dimensi array. Array merupakan sekumpulan variabel yang memiliki tipe data yang sama. Pertama kita harus menginput NumPy-nya dulu, setelah itu kita memasukkan matriks satunya, yaitu ini, dan matriks keduanya yaitu ini. Kita selesai masukkan semuanya, kita masukkan ke library-nya sini, maka akan menghasilkan output yaitu. Nah, jadi hasil dari Gauss-Jordan-nya adalah 2,1, 3, dan min 2. Kita lanjutkan saja dengan nomor 4, yaitu dengan menggunakan metode biseksi dan regula falsi. Oke, untuk metode biseksi itu sendiri, pertama kita harus mengimport tabulate, setelah itu kita mengimport OS, yang mana tabulate ini ya semacam garis atau tabel untuk merapikan saja. Kita langsung ini buat tabelnya. Kita menginput X0 yaitu 2, X1 yaitu 3. Toleransi errornya kita menggunakan sebesar 0,0001 dengan persamaannya sebagai berikut. Dan kita menginput A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 10. Untuk menghemat waktu, saya langsung saja ke programnya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah programnya dari metode biseksi. Jadi diketahui pada soal X0-nya sekian, X1-nya sekian, fungsinya ini, dan iterasi maksimumnya 10. Dengan tabelnya itu seperti ini, toleransi errornya adalah 0,01, di mana nilai X didapatkan pada iterasi ke-10, dengan nilai X-nya 2,73145. Kita lanjut saja dengan metode regula falsi. Untuk regula falsi, mengimport map, NumPy, dan tabulate, yaitu sama seperti tadi. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena mengingat waktunya juga. Saya langsung saja ke codingannya. Jadi di regula falsi ini, pertama X0-nya adalah 2, X1-nya yaitu 3, fungsinya sekian, nilai iterasi maksimumnya 10. Iterasi akan berhenti ketika sudah mencapai iterasi maksimum atau fx lebih dari 0 atau error. Yang mana regula falsi ini mendapatkan nilai x didapatkan pada iterasi ketiga dengan nilai x sama dengan 2,731 sekian. Untuk menjelaskan programnya sedikit, akar kuadrat persen min 20 ini adalah untuk jarak dari tabel-tabelnya itu. Ini adalah syarat regula falsi, yang mana FA dikali FX lebih besar daripada 0 dengan A sama dengan X, yang lainnya B sama dengan X. Seperti inilah codingannya untuk regula falsi, dan ini adalah codingan untuk biseksi. Oke, untuk menghemat waktu saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.